Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sebuah materi baru, yakni Structure and Written Expression Past Continuous, ya. Bersama saya, Nurul Maufiroh. Sekarang kita akan coba untuk memahami dari makna tersebut, ya. Past itu lampau, continuous itu sedang berlangsung. Berarti yang disebut dengan past continuous adalah sebuah kalimat yang sedang berlangsung di masa lampau. Ya, jadi kok bisa? Bisa ketika kita menggunakan penanda waktu yang sesuai, ya. Jadi misalkan Ibu bikin kalimat pada saat seperti ini kemarin. Pada saat seperti ini kemarin, saya sedang. Bisa kita buat seperti itu, ya. Jadi past continuous itu menunjukkan sebuah aktivitas yang sedang berlangsung di masa lampau. Oke, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan selanjutnya. Kita lihat di sini, kenapa dikasih nomor 4? Karena ini merupakan urutan tenses keempat, ya. Setelah yang pertama ada simple present, kemudian yang kedua present continuous, kemudian tenses yang ketiga adalah simple past, dan yang terakhir adalah past continuous yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama secara meaning, yakni sebuah aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau. Ibu ulang sekali lagi, sedang terjadi di masa lampau. Oke, sekarang kita akan masuk pada rumus atau pattern-nya. Ya, rumusnya sangat sederhana sekali di sini. Setelah subjek, ya. Oke, di sini setelah subjek itu ketemu dengan yang namanya was sama were, ya. Setelah subjek boleh was, boleh were. Nah, baru belakangnya ada verb ing. Pertanyaannya, kapan sebuah subjek diikuti was dan kapan sebuah subjek diikuti were? Oke, kita ingat kembali, ya. Dasar dari bahasa Inggris yakni terkait pemakaian pronoun, bahwa pronoun I, you, they, we itu nggak suka S, sedangkan pronoun she, he, it itu suka dengan S. Nah, ketika subjek pronoun she, he, it itu suka S, itu maksudnya gimana? Kita ingat kembali bahwa yang namanya she itu pasti she is. Kalau he pasti he was. Kalau it pasti it has. Kalau she pasti she does. Berarti kalau dia datang berarti he comes. Jelas ya? Berarti dari sini she, he, it suka S. S-nya mana? Ini semua pakai S. Is, was, has, does, V1S, IS. Sementara itu ketika subjek I, you, they, we nggak suka S, ya. Berarti kalau I bukan I is tapi I am. You bukan you was tapi you were. They bukan they has tapi they have. We bukan we does tapi we do. Berarti kalau saya belajar itu bukan I studies tetapi I study. Berarti jelas bahwa I, you, they, we nggak suka S. Namun ada satu pengecualiannya khusus untuk subjek I. Memang benar I itu nggak suka S, tetapi sekali dia khilaf saat dia berpapasan dengan was, ya. Sekali khilaf saat berpapasan dengan was. Berarti kalau I itu I was. Selebihnya I nggak suka S. Kita buktikan kembali bahwa di sini kalau I itu bukan I is tapi I am. Tetapi I itu I was. Apa? I itu I was. Setelahnya I kembali ke jalan yang benar. I have tanpa S, I do tanpa S, dan I study juga tanpa S. Kembali ke rumus. Berarti setelah subjek diikuti was. Kapan diikuti was? Ketika subjeknya di sini adalah she, he, it karena suka S plus I, ya. Berarti kalau di sini I was, she was, he was, it was, termasuk kata gantinya. Misalkan Intan, ya was, karena Intan kata gantinya she. Terus kemudian di sini Abdul, misalkan Abdul berarti ada subjeknya yakni he. Berarti Abdul was. Jelas ya sampai sini? Kemudian kapan sebuah subjek diikuti oleh were? Berarti kalau diikuti oleh were di sini pakainya adalah you, they, we. Nggak suka S. Berarti kita pakainya di sini you were, they were, dan we were. Termasuk kata gantinya. Misalkan they, ya, di sini ada subjek my father, ya, my father and his friend.
berarti kata gantinya mereka tetap were ya. Atau kami atau kita we, berarti you and I, kamu dan aku. Berarti kita kata gantinya, berarti tetap were. Nah, setelah pemakaian was dan pemakaian were, jangan lupa kata kerja yang mengikuti di belakangnya adalah verb ing atau thing ya. Verb ing. Kata kerja bentuk pertama ditambah dengan ing. Ciri khasnya di sini. Ketika kalimat negatif, ingat wasn't atau was not, weren't atau were not. Jadi ini bacanya was were ya, bukan was were tapi was were. Ingat kendaraan kalau lewat bunyinya gimana? Was were ya, bukan were. Jadi kalau di tengah-tengah, notnya harus di tengah-tengah nih, nggak boleh nih di sini ya. Atau di belakang sini juga nggak boleh. Karena kalau disingkat bacanya wasn't atau was not, weren't atau were not. Baru di belakangnya adalah verb ing, seperti itu. Paham ya? Oke, jadi misalkan saya tidak sedang memasak, berarti I wasn't cooking. Tetapi kalau subjeknya misalkan di sini they weren't, nah baru di sini kata kerjanya misalkan swimming, they weren't swimming atau were not swimming. Kalau kalimat tanya juga menyesuaikan subjeknya. Kapan pakainya di sini was ketika subjeknya she, he, it plus I. Maka di sini adalah was she attending the party? Tetapi kalau were you attending the party? Tetap semuanya pakai verb ing. Ciri khas ya. Kemudian lanjut yang berikutnya. Kita pahami penanda waktunya. Kita bisa mengatakan bahwa kalimat ini past continuous ketika penanda waktunya itu spesifik ya, specific time. At 7 o'clock last night. Kalau kita bilang last night semalam saja itu simple past. Tetapi kalau dikasih jam 7 semalam. Jam 7 semalam ya. Jam 7 semalam ya. I was watching Indonesian Thomas Cup. Ya, berarti dari sini kita tahu bahwa pada satu titik di masa lampau kita sedang menonton sebuah acara. Atau bisa juga kemarin, yesterday, at 10 EM. Kemarin masih ingat EM apa? EM itu kita plesetkan menjadi awan. Awan itu siang. Awan miss, nah berarti pukul 10 pagi. Mulai 12.01 di malam hari sampai 12.00 di siang hari. Betul ya? Berarti kalau kita sholat subuh itu masuk kategorinya EM. Atau bisa juga pakai kata at this time, pada saat seperti ini kemarin. At this time, yesterday, I was studying math. Boleh. Pada saat seperti ini kemarin, saya sedang belajar matematika. Berarti menunjukkan waktu yang spesifik. Bisa juga kita menggunakan kata this morning, meminjam penanda waktu simple past. Last night, yesterday, this morning, itu simple past. Tetapi ketika kita tarik menjadi past continuous, kita kasih specific time. This morning at 8 o'clock. Ya, pagi ini pukul 8. Oke, berarti dari sini kita tahu ini masuknya adalah waktu yang spesifik. Sekarang kita akan masuk pada functionnya ya. Di sini ada dua function utamanya. Yang pertama dipakai untuk menunjukkan konsep dua kejadian, yakni kejadian yang berlangsung dua kalimat gitu ya, dua kalimat, dua kejadian digabung jadi satu, maka di sini kita menggunakan salah satunya adalah past continuous. Oke, cek rumus berikut. Yang pertama, menyatakan aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau dan pada prosesnya disela oleh aktivitas lain. Jadi logikanya sudah ada aktivitas yang sedang berlangsung kemudian dipotong dengan atau disela dengan aktivitas berbeda. Jadi dari sini kita bisa menggunakan when atau yang kedua pakai while. Ibu ulang, bisa menggunakan when. Pilih menggunakan kata when, maka dia akan diikuti oleh simple past dulu, baru past continuous. Sementara ketika while, maka dia diikuti oleh past continuous dulu, baru simple past. Dibalik ini posisinya ya, dibalik. Boleh nggak when-nya di belakang? Boleh. Jadi past continuous-nya tarik dulu ke depan, baru when simple past. Sementara kalau while di tengah boleh ya, jadi simple past-nya tarik dulu ke depan, while baru past continuous. Jelas ya? Oke. Siapa tahu ada yang lupa nih. Simple past tuh yang rumusnya kayak gimana? Ibu munculkan rumusnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan simple past itu setelah when, simple past ya V2. Kalau tadi rumusnya di sini ada past continuous, berarti di sini maksudnya adalah was, were, verb ing. Sekali lagi, kalau simple past berarti kita pakainya V2. Kalau past continuous berarti pakainya apa di sini? Was, were, diikuti oleh verb ing.
Nah, seperti ini. Bisa ya? Jadi kalau ada kalimat misalkan, when Mark came home, ketika Mark pulang, Martha was watching television. Kita perhatikan di sini ada when. Nah, terus came itu V2. Kemudian di sini Martha was watching television. Martha berarti kata gantinya she ya. She, he, it suka S berarti pakainya was. Watching verb ing television. Berarti dari sini kesimpulannya setelah kata when bertemulah dengan V2 came. Selanjutnya pakainya kalimat berikutnya adalah past continuous. Was, were, verb ing. Menyesuaikan subjeknya. Dibalik boleh? Boleh. Jadinya kalimatnya, Martha was watching television when Mark came home. It's okay, nggak masalah. Paham ya? Yang berikutnya, I was taking a bath when the bell rang. Saya sedang mandi ketika bel berdering. Berarti aktivitas mandi disela oleh aktivitas kedua, yakni bel berdering. Ya, jadi ketika lagi asik nih di kamar mandi, tiba-tiba ada yang nelpon, tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba ada bel berdering. Berarti ini menyela, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung. Maka pakailah kata when yang akan diikuti oleh simple past, rang. Baru setelahnya di sini past continuous. I, you, they, we nggak suka S, tapi di sini pengecualian. I itu hilaf saat berpapasan dengan was. Berarti I was taking, seperti itu. Oke, bisa ya. Kemudian yang pola kedua, selain kita menggunakan when, we can use while. Ya, kalau while followed by past continuous, baru simple past. Berarti setelah while itu past continuous dulu, baru simple past. Masih ingat rumusnya? Kita munculkan. Nah, jadi while diikuti was, were, verb ing, baru V2. Kalau ada contoh misalkan, ibuku memanggil ketika kakakku sedang mendengarkan radio. Jadi dari sini ada kata while ya yang harus diikuti oleh was, were, verb ing. Taruh di depan boleh ya, taruh di tengah boleh. Intinya setelah while was, were, verb ing. Jadi kalau kita lihat di sini ada while my sister was listening to the radio, berarti ada was listening, baru setelahnya V2-nya ada kata called. Nah, is it clear? Jelas? Okay, next. The second example, while my father was washing the car, my mother arrived. Ketika ayahku sedang mencuci mobil, nih lagi aktivitas nih ya, nyuci mobil, ibuku tiba. Berarti pada saat ibu tiba, kita bisa memahami bahwa aktivitas mencucinya belum selesai. Masih proses yang disela oleh aktivitas kedua. Dari sini kalau kita menggunakan kata while, jangan lupa diikuti oleh past continuous. My father kata gantinya he, she, he, it suka S, berarti was washing. Baru kalimat yang kedua adalah arrived, simple past. Clear ya? Dari sini kita bisa memahami bahwa yang namanya setelah when diikuti V2 baru was, were, verb ing. Sementara ketika while, was, were, verb ing dulu baru diikuti oleh V2. Oke, ini untuk konsep dua kejadian. How about if it is a single sentence? Bagaimana kalau ini kalimat tunggal? Nggak masalah ya. Coba yang kedua di sini. Menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau atau some specific time. Nurul typed atau was typing the letter at 7 o'clock last night. Coba. Kira-kira kalau kita lihat Nurul itu mengetik atau sedang mengetik ya surat pada pukul 7 semalam. Pukul 7 semalam. Berarti ini masuk kategori specific time. Maka otomatis kita harus menggunakan yang namanya past continuous. Paham ya? Berarti dari sini nggak mungkin jawabannya typed. Yang benar adalah was typing. Okay, good. The last one. What were you doing atau what did you do at 1 p.m. yesterday? Kemarin pukul 1 siang. Kemarin pukul 1 siang PM, petang. Petang itu dari pukul 12.01 di siang hari sampai 12.00 di malam hari. Berarti di sini yang benar what were you doing atau what did you do? We know that if it is a specific time, ya ketika penanda waktunya spesifik, we have to use past continuous, ya. So the best answer is were you doing? Okay. Understand ya? Okay. Next, we continue to the next slide. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita akan coba untuk berlatih ya pada beberapa contoh berikut. Kita mulai dulu deh nomor 1 ya. Siapa tahu nanti
bisa kita praktekkan ya dalam soal-soal latihan yang lain. Di sini saya contohkan dalam bentuk error analysis. What was you doing at 9 last night? Apa yang sedang kamu lakukan semalam pukul 9? Coba perhatikan. Waktunya spesifik ya. Nah, maka di sini yang salah adalah kata was. Kenapa was salah? Karena subjeknya adalah you. You, they, we nggak suka s. Tidak mungkin jawabannya was. Pasti jawabannya adalah were. Seperti itu. Lagi. Yesterday, penanda waktunya yesterday, Nancy wasn't washing her car, ya, wasn't washing. Kenapa ini dicetak tebal? Berarti ini ada error. Kira-kira ada yang bisa membenarkan? Kalau di sini kata kerja yang digunakan adalah wasn't washing, past continuous specific, maka di sini harus penanda waktunya juga spesifik. Jadi dari sini dikasih jam boleh, atau at this time, yesterday, atau yesterday dikasih diikuti oleh waktu. Nah, misalkan yesterday at 8 AM. Kemarin pukul 8, Nancy tidak sedang mencuci mobilnya. Oke. Lagi, were her mother cooking around? Ya, 9:20 to 10 o'clock this morning? Coba kita perhatikan. Subjeknya di sini ada kata were ya, her mother tapi diikuti dengan were. Ibunya itu kan satu ya, berarti kata ganti dari ibunya adalah she. Masih ingat? She, he, it suka? Iya, suka S. Jadi nggak mungkin were ya. Jawabannya di sini were salah. Harusnya adalah was her mother. Oke. The next number, Tom was driving not fast when the accident happened. Tom tidak sedang berkendara dengan cepat ketika kecelakaan terjadi. Kita lihat, was driving not. Rasanya tidak ada yang salah. Padahal kalau kita ingat rumusan berikut ya, bahwa setelah yang namanya was were, baru not, karena bacanya wasn't sama weren't. Maka di sini nggak boleh was driving not. Kebalik ya, posisinya dibalik nih. Wasn't atau was not driving. Nah, ini baru benar. Oke, kita coba lagi number 5. Karen was talking to her mom when you come to see her. Karen ya sedang ngobrol dengan mamanya ketika kamu datang untuk melihatnya. Berarti kalau kita lihat Karen was talking to her mom when you come, masih ingat ada kata when ya, konsep dua kejadian. Setelah when ketemunya simple past dulu baru past continuous. Kalau while past continuous dulu baru simple past. Kita perhatikan di sini ada kata was talking, kemudian ada when, ada come. Di sini ada when tapi come. Padahal setelah when, should kalau kita katakan come, maka di sini jadinya harusnya came. Oke. Next. At 7 AM yesterday, kemarin pukul 7 pagi, the new students were attend a welcoming ceremony. Di sini kalau kita lihat penanda waktunya udah benar spesifik, the new students jamak berarti kata gantinya they. Ayu, they, we nggak suka s pakai were betul. Setelah were kita cek pakai attend. Coba benar enggak? Setelah were ketemu attend. Kita lihat di sini rumusnya. Setelah was were verb ing. Ini kok V1 ya? Berarti salah dong. Harusnya attending. Oke. Lanjut. What you reading when I met you? Ya, ini tertutup tapi jawabannya di sini aja ya. Cukup ini ya. What you reading when I met you? Ada when. Kita cek when. Ketemu simple past berarti V2 di sini sudah met ya, V2 ya. Berarti sudah oke. Berarti yang depan kita lihat what you reading. Kalau kalimat tanya kita pakainya apa di sini? Was were, subject baru verb ing. Kalau di sini WH ada WH berarti harusnya kan was were dulu ya. Kok ini tiba-tiba you? Berarti ada yang kurang nih. Coba kita ingat. Ayu Dewi suka S atau enggak suka? Ayu Dewi nggak suka S. Berarti kurang kata were. Masukkan were-nya. Nah, what were you reading? Yang awalnya what you reading menjadi what were you reading? Apa yang sedang kamu baca? Next, kita lanjut nomor 8. The sun shone brightly when it suddenly rained. Ada kata when lagi. Kita cek di sini when. Kemudian di sini ketemu dengan kata rained ya. Di sini tertutup nih. Oke, kita lanjut sekarang. Di sini the sun shone, ya. Di sini padahal kalau setelah when, simple past-nya udah berarti sisanya past continuous dong. Di sini kok V2, berarti ini yang salah. The sun, matahari cuma satu, kata gantinya berarti apa? It apa they? Iya, betul, it ya. She, he, it suka S. Berarti the sun, kita pakainya di sini was shining. Seperti itu, oke. Lanjut, nomor 9. While the crocodile swimming in the river, many people took their photograph. Ketika buaya sedang berenang di sungai, banyak orang ngambil fotonya nih ya. Biasanya kita kan happy banget atau excited banget ya lihat
crocodiles dari jauh, akhirnya dipoto deh. Tapi kalau kita perhatikan setelah while aturannya apa? Past continuous, was, were, verb ing. Ini kok langsung verb ing ya, swimming ya? Ah, berarti ada yang kurang nih, di sini kurang nih. Kira-kira kita pakai was apa were? Perhatikan dulu subjeknya. Kalau subjeknya di sini crocodiles ya, crocodiles, berarti subjeknya jamak. Berarti kalau subjeknya jamak, kata gantinya nggak mungkin it ya, bukan satu ini banyak. Berarti kata gantinya they. Ayu, they, we nggak suka es, berarti perlu kita tambahkan were swimming. Nah, ini baru betul. Oke? The last one di sini ya, Brenda and her roommate were studying in their room while someone knocked the door. Di sini sudah ada Brenda and her roommate, berarti kata gantinya mereka. Mereka berarti they nggak suka es. Ayu, they, we nggak suka es, pakai were. Studying sudah oke. Kemudian di sini ada knocked, V2. Berarti ini sudah ada simple past, past continuous, atau past continuous simple past. Karena di sini ada past continuous, belakangnya simple past. Kita ingat bahwa simple past itu didahului dengan apa di sini? Simple past itu didahului dengan when, tapi kalau past continuous didahului dengan while. Kok di sini while tapi belakangnya knocked? Berarti while-nya salah ya. Kita bisa sesuaikan dengan menggantinya menjadi when, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Sekarang kita akan coba untuk membuat kunci ingatan ya terkait materi past ya, yakni simple past sama past continuous. Siapa tahu yang sudah menonton video sebelumnya masih bingung, ada simple past tapi ada past continuous. Maka di sini akan coba saya jelaskan untuk memberikan perbedaan secara signifikan antara simple past dan juga past continuous. Kita mulai dulu dari simple past di sini ya. Simple past atau kalimat bentuk lampau tapi sederhana dibagi menjadi dua, ada verbal, ada nominal. Kalau verbal, ambil kata dasarnya verb. Verb adalah kata kerja. Berarti sebuah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, misalkan di sini ada dokter memeriksa pasien. Berarti maksudnya kata kerja. Ayah bekerja di kantor. Adik berangkat ke sekolah. Ada berangkat. Ibu ya membersihkan kamar. Nah, berarti ada kata membersihkan, ada berangkat, ada mengajar, ada memeriksa, dan sebagainya. Berarti ini semuanya adalah verb, kata kerja. Yang dimaksud dengan verbal adalah sebuah kalimat yang predikatnya berupa aktivitas, kata kerja, tindakan. Ya, maka di sini ketika subjeknya apapun, tembak saja V2. Aman deh pokoknya. Kalau simple past itu langsung V2 gitu aja. Nggak usah diperhatikan subjeknya apapun. Tunggal jamak terserah. Begitu pula ketika negatif, kita di sini langsung pakainya did not ya. Ingat did. Did itu bentuk V2 dari kata do sama does. Did. Berarti kalau did itu adalah bentuk V2 kata kerja, belakangnya juga harus kata kerja ya. Nggak boleh di sini I didn't happy. Nah, itu salah. Jadi I didn't come baru benar. Jadi di sini pakainya adalah V1. Tidak boleh pakai V2. Kenapa? Karena ini sudah V2. Belakangnya jangan dikasih V2 lagi. Kalau ini sudah V2, belakangnya jangan V2. Karena yang khusus V2 dipakai ketika kalimat positif. Kalau kalimat tanya berarti setelah did ada subjek, balik lagi ke V1. Misalkan, did you attend? Did you attend? Kembali ke V1. Paham ya? Oke. Sementara kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya tidak berupa kata kerja, tetapi pakainya was were. Kalau bahasa Indonesia, misalkan ibu mengatakan, saya bahagia, saya dan bahagia. Tapi kalau bahasa Inggris, kita katakan di sini kalau lampau bentuknya kemarin saya bahagia, I was happy. Terus kemudian kalau kita katakan mereka bukan pengacara, berarti kita bisa mengatakan they were not lawyers, kata benda. Atau kita bisa mengatakan misalkan were those books on the table? Apakah buku-buku itu di atas meja? Itu juga bisa. Berarti di sini diikutinya adalah kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, dan kata keterangan atau adverb. Maka singkatannya ana, A-N-A, seperti itu. Oke, lanjut. Pada ada waktu untuk menunjukkan lampau, kita bisa menggunakan kata last week, last month, last year, ya, atau yesterday, kemarin, 2 days ago, 3 weeks ago, this morning, pagi ini, atau tahun 2020 ke belakang, 2010, kemudian tahun 1987, dan seterusnya. Itu maksudnya adalah past atau lampau. Nah,
Sekarang perbandingannya dengan yang namanya past continuous yang hari ini kita pelajari nih barusan ya. Perhatikan. Bentuk dari past continuous itu merupakan turunan dari bentuk nominal simple past. Persis nih, Ibu copy, paste ke bawah. Paste ya. Nah, sementara itu yang complement, ana, adjective, noun, adverb dibuang diganti dengan kata kerja think. Think dan think. Nah, kalau ada yang tanya ini verbal apa nominal, ini masuk kategorinya adalah verbal ya. Jadi ini masuk kategorinya adalah verbal karena mengandung v, v. Jadi kalau verbal itu simbolnya pakai v. Verbal verb pakai v ya, v dan v. Oke. Sementara untuk penanda waktunya mirip ya dengan yang atas, copy paste cuma spesifik. At 7 o'clock last night, yesterday at 10 AM, at this time yesterday, this morning at 8 o'clock. Jadi specific time itu berarti masuknya continuous. Sampai sini jelas ya. Oke. Sekarang kita akan masuk pada kunci ingatan yang berikutnya. Ingat bahwa subjek ayu, they, we nggak suka S, she, he, it suka S. S itu yang ini belakangnya putih-putih nih ya. Nah, ada is, ada was pakai S, has, dash, V1, SIS. Jadi selama-lamanya ayu, they, we nggak suka S, hilaf sekali I saat berpapasan dengan was. Berarti jelas kapan kita pakai was? Ketika subjeknya she, he, it suka S. Tapi kita tambah dengan I ya, berarti di sini I was, she was, he was, dan it was. Sementara ketika were diikuti oleh yang namanya mengikuti yang namanya subjek you, they, we. Berarti you were, they were, dan we were. Oke. Dan yang terakhir di sini itu adalah konsep dua kejadian, yakni pemakaian kata when sama pemakaian kata while. Kapan kita pakai when? Ketika simple past, baru past continuous. Tetapi kalau while kebalikannya, past continuous dulu, baru simple past. Oke. Alhamdulillah. Ya, demikian materi untuk past continuous pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.